Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ilmu geografi. Apakah pada pagi hari ini ada yang tidak masuk atau ada yang sakit? Baik yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Dan bagaimana, apakah atribut kalian sudah lengkap atau masih ada yang kurang? Oke, selanjutnya kita pada pertemuan kemarin sudah membahas tentang konsep geografi, tentang letak relatif geografi. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kita dapat mengetahui letak suatu wilayah dan mengetahui persebaran fenomena geografis yang berada di dunia. Kita juga mengetahui letak absolut dan letak relatif suatu wilayah. Dan kita mengetahuinya itu dalam suatu gambaran permukaan bumi yang berada pada bidang datar atau dengan skala tertentu. Oke, sekarang kalian lihat ke depan gambar yang saya tampilkan. Pada gambar tersebut, kita mengetahui orang yang lagi kesulitan mencari jalan. Pasti mereka mencari jalan itu lewat kita bertanya, atau kita yang tidak tahu arah biasanya itu mencari-cari arah. Nah, bagaimana sih kita bisa mengetahui arah dalam suatu wilayah yang kita tidak ketahui tersebut? Bagaimana? Ya, kita bisa dengan peta. Baik, sekarang kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peta. Peta merupakan gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sesuai dengan kenampakannya dari atas. Pada umumnya, peta ini digambarkan dalam suatu bidang yang datar dan dilengkapi dengan skala, orientasi, dan simbol-simbol yang berada pada peta. Dengan kata lain, peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil sesuai dengan skala yang ditentukan supaya dapat dipahami oleh pengguna atau pembaca. Peta juga harus diberi tulisan dengan simbol-simbol tertentu. Dalam penggambaran permukaan bumi ke dalam peta digunakan suatu sistem yang dinamakan dengan sistem transformasi dari bidang lengkungan permukaan bumi ke bidang yang datar. Sistem transformasi tersebut dikenal sebagai sistem proyeksi peta. Untuk mempelajari seluk-beluk penggambaran peta, diperlukan dalam bidang ilmu khusus yang membahas tentang peta, yaitu kartografi. Kartografi adalah ilmu yang membahas tentang peta saja. Dan orang yang ahli dalam peta ini disebut dengan kartografer. Dari penjelasan saya tadi, kalian itu dituntut. Di sini kalian akan saya bagi dengan 4 kelompok untuk mencari dari subbab peta tadi. Yang pertama, kelompok 1 jenis peta, kelompok 2 tentang komponen peta, kelompok 3 tentang keterampilan pembuatan peta, dan kelompok 4 yang terakhir itu tentang proyeksi peta. Setiap kelompok dibagi dengan 4 atau 5 orang. Oke, sekarang kalian dibagi setiap kelompok 4 atau 5 orang ya. Kalian bisa mencari referensi dari buku paket geografi yang berada di depan kalian, atau bisa di perpus buku geografi atau buku yang tepat dengan pembahasan kalian. Setelah itu, apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan kepada saya. Dan apabila juga ada kesulitan, bisa ditanyakan. Nanti setelah kalian diskusi, kalian mengumpulkan data. Setelah itu ditulis di kertas. Setelah ditulis di kertas, perwakilan kelompok maju ke depan untuk presentasi hasil dari diskusi kalian.
Oke, kalau sudah diskusi, saya akan membacakan peraturan tentang presentasi pada pertemuan pagi ini. Yang pertama yaitu setiap peserta didik saling menghormati pendapat antara satu pendapat anak dengan pendapat yang lain. Yang kedua, apabila kalian akan bertanya kepada presentator, kalian harus mengangkat tangan sebelum memberikan pertanyaan atau menyampaikan pendapat kalian tersebut. Yang ketiga yaitu menyampaikan pertanyaan atau pendapat setelah dipersilahkan oleh moderator. Moderator ini dari saya sendiri. Selanjutnya yaitu menggunakan bahasa yang sopan saat menyampaikan pertanyaan atau pendapat yang kalian ungkapkan. Lalu yang terakhir yaitu berbicara secara bergantian dan kalian tidak boleh memotong perbicaraan orang lain sebelum kalian diberi izin. Oke, yaitu kelompok 1 maju. Kelompok satu ini mempresentasikan dan kelompok yang lain kalian itu bisa sebagai kelompok pembanding. Begitu pula dengan seterusnya kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis peta. Yang pertama yaitu jenis peta berdasarkan skalanya. Yang pertama, jenis peta kadaster. Jenis peta kadaster ini skalanya bersekitar antara 1:100 sampai 1:5000. Peta semacam ini dipakai untuk membuat peta dalam sertifikat kepemilikan tanah. Yang kedua, yaitu peta skala besar. Peta skala besar ini skalanya antara 1:5000 sampai 1:250.000. Pada peta ini tuh menggambarkan wilayah-wilayah yang relatif sempit. Misalnya misalnya seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ketiga yaitu peta skala sedang. Peta skala sedang ini mempunyai skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Peta jenis ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang agak luas, misalnya seperti Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, dan seperti peta provinsi yang besar-besar di Indonesia. Yang keempat yaitu peta skala kecil. Peta skala kecil ini antara 1:500.000 sampai 1:1 juta. Peta jenis ini digunakan untuk menggambarkan daerah-daerah yang cukup luas. Contohnya seperti peta-peta yang berada di seperti peta-peta negara, contohnya seperti wilayah Republik Indonesia. Yang terakhir yaitu peta skala geografi. Peta skala geografi adalah peta yang mempunyai skala antara lebih kecil dari 1:1 juta. Peta ini digunakan untuk peta yang besar seperti benua, peta benua atau peta seluruh dunia. Selanjutnya yaitu peta berdasarkan objek yang disajikan. Peta berdasarkan objek yang disajikan itu dibagi menjadi dua, yaitu peta statis dan peta dinamis. Peta statis adalah peta yang menggambarkan keadaan relatif tetap atau jarang berubah. Seperti gambar di situ, peta administrasi suatu wilayah atau peta perkotaan. Yang kedua yaitu peta dinamis. Peta dinamis adalah peta yang isinya menggambarkan keadaan yang dinamis atau cepat berubah. Seperti contohnya di situ peta urbanisasi atau transmigrasi. Bagian peta yang terakhir yaitu peta berdasarkan isi data yang disajikan. Ada dua, peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan keadaan permukaan bumi secara umum seperti yang berada di gambar. Dan yang kedua, peta khusus. Peta khusus adalah peta khusus ini juga biasanya disebut dengan peta tematik. Adalah peta yang menggambarkan kemampuan tertentu atau khusus yang berada di permukaan bumi. Selanjutnya mengenai komponen peta.
Pasti tadi sama teman-teman kalian sudah dijelaskan mengenai pengertian komponen-komponen peta. Seperti pengaplikasiannya bisa dilihat di depan ini, seperti skala peta, keterangan, koordinat geografi, garis tepi peta, dan juga judul peta. Oke, sekarang saya akan menjelaskan ulang mengenai diskusi dari kelompok 3 tadi, yaitu mengenai keterampilan dalam membuat peta. Keterampilan dalam membuat peta tadi saya simpulkan, yang pertama yaitu tahap pengumpulan data, yang kedua tahap pemetaan atau penyajian data, yang ketiga yaitu tahap penyajian kembali dalam bentuk grafis peta tersebut. Bisa dilihat langsung di link YouTube yang tertera. Nanti PowerPoint ini akan saya share semua ke kalian. Untuk pengertian dari proyeksi tadi kan sudah dijelaskan sama teman-teman kalian. Sekarang saya ini menyajikan gambar-gambar yang dijelaskan oleh teman kalian tadi, yaitu dari azimutal, kerucut, silinder. Itu nanti yang ada biru-birunya itu nanti dibentuk di buku gambar. Jadi gambar yang diambil itu cuma yang terkena biru-biru itu. Kalau azimutal cuma satu bagian, kalau kerucut itu ya sampai atasnya, kalau silinder itu seluruh bagian memutar di antara kubus itu. Baik, penjelasan saya pada pagi hari ini. Apabila ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan. Oke, selanjutnya saya akan memberikan mengenai evaluasi tentang peta ini tadi. Kalian yang pertama meresum kembali dari penjelasan teman-teman kalian tadi atau penjelasan saya. Lalu kalian menggambar proyeksi, baik proyeksi azimutal, kerucut, atau proyeksi silinder. Dan juga kalian menggambar mengenai peta. Itu peta provinsi yang berada di Indonesia. Baik, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya tutup pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.